Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ada ralat ya ikhwan, ada pengumuman di sini. Besok Ahad 24 Juli 2011 jam 7.00 kerja bakti sampai dengan selesai. Yang tadi dikatakan Jumat gantinya besok ya ikhwan, karena kalau Jumat terlalu mepet waktunya. Insyaallah ikhwan udah dengar semuanya. Ahad besok kita kerja bakti ya ikhwan jam 7. Kemudian ada tambahan juga barang-barang yang di mana tadi? Di loker yang mana? Mohon dibersihkan karena ada yang kadang tidak bermanfaat. Ada yang tidak bermanfaat kadang. Sabun-sabun yang tidak kepake dibersihkan semua insyaallah. Al-muhim ya ikhwan, seperti yang pernah saya sampaikan, Masjid Musalla Nisa insyaallah sebentar lagi jadi. Seperti yang pernah saya umumkan, kita mengizinkan bagi para akhwat yang mau nginap selama Ramadan, terserah dengan tempat yang ada. Insyaallah kita akan bikinkan hijab. Karena WC-nya cuma satu, insyaallah kita bikinkan hijab sehingga kita kasih WC yang sini 2, WC-nya 3 cukup insyaallah taala. Kalau ada yang mau nginap, bawa kasur, bawa kompor, mafisya insyaallah enggak mengganggu. Tempatnya insyaallah luas. Enggak ada masalah selama Ramadan. Mudah-mudahan selesai Ramadan bersambung dengan selesainya pembangunan mafisya. Fahadha huwa. Fana'am. Kemudian ada sembari tambahan ya ikhwan, masalah iftar tadi itu, masalah proposal tadi, masalah buka bersama. Kalau saya tidak salah tahun kemarin ya ikhwan, Ramadan kemarin menjelang Ramadan ada yang menjamin 100 bungkus nasi per hari. Kalau ada yang menjamin tahun ini artinya sebenarnya ini sudah cukup. Sudah cukup. Tidak perlu tambahan. Selesai. Tidak perlu tambahan. Terserah antum apa mau diterapkan Ramadan ini atau Ramadan tahun depan. Yang jelas kalau ada yang menjamin seperti ini 75 bungkus atau 100 bungkus cukup. Diharapkan cukup. Dibagikan kepada anak tahfidz. Kemudian ikhwan yang ta'lim sore. Selesai. Dibagikan di tengah ta'lim atau menjelang selesai ta'lim. Selesai. Ana terus terang ya ikhwan, ada orang yang tidak pernah datang di Masjid Ali selama 1 tahun kecuali bulan Ramadan, itu pun sholat maghrib tok. Sholat maghrib, taraweh nggak kelihatan, taklim nggak kelihatan, wala syai. Diajak semua satu anggota rumahnya. Ada juga yang kadang-kadang curang, anak-anak bawa sarung besar, dilipat di sarungnya, ami belum kebagian. Kita mengharapkan orang beribadah, bukan merusak. Di bulan Ramadan dari satu sisi kita mau menolong, ternyata kita menyebabkan dia nyolong. Rusak niatnya. Rusak niatnya datang ke masjid bukannya untuk sholat tetapi untuk ponggol. Dan akhirnya kewalahan panitia. Berapa perempuan, berapa laki-laki tiap hari nambah terus. Fa insyaallah terserah antum pertimbangkan dari panitia. Entah antum untuk tahun ini, kalau tahun depan jelas sudah seperti tadi sudah. Tapi untuk tahun ini, kalau misalnya ada yang menjamin 100 bungkus nasi per hari, ana siap, ada dari ikhwan yang mungkin agnia, siap menjamin 100 bungkus ini pokoknya cukup, mau tidak mau cukup. Bagikan anak tahfidz, bagikan di akhwat, bagikan ikhwan yang datang ta'lim ba'dal asr. Selesai. Kalau masih ada sisa, simpan di kantor, ba'da tarawih, rayahan orang enggak bakal habis. Hadza huwa. Amma kita melayani keinginan orang, kita sendiri yang kewalahan dan akhirnya kita pun enggak khusyuk ibadah akhirnya. Semestinya kita ba'dal maghrib konsentrasi untuk membaca Al-Qur'an, waktu-waktu ibadah kita sibuk melayani orang. Lari ke sana kemari buat ini dan lain sebagainya. Al-muhim ya ikhwan, dana yang tertera di papan 30 juta kita masih lebih butuh untuk pembangunan daripada untuk memberi makan orang-orang yang mungkin kalau di luar Ramadan mungkin ketemu kita mungkin Tapi kalau bulan Ramadan pas maghrib baik sekali dengan kita.
Mungkin. Fana'am. 30 juta Masya Allah kita bisa pakai untuk bangunan 2 kelas atau 1 kelas. Atau mungkin bisa untuk beli minimal kendaraan untuk ikhwan yang di masjid. Untuk ikhwan yang di masjid yang bisa bolak-balik mungkin sepeda. Minimal sepeda. Kalau ada ikhwan mungkin ada urusan-urusan penting untuk pergi ke fotokopi ada. Tanpa harus minjam punyaan teman, tanpa harus ganggu punyaan teman. Ada kendaraan khusus untuk milik masjid atau milik yayasan. Fana'am. Minimalnya sepeda kalau nggak bisa motor. Kalau bisa motor ya alhamdulillah. Cuman mungkin kalau motor mungkin perawatannya karena biasanya kalau milik umum banyak yang nggak tanggung jawab. Minimal sepeda. Minimal sepeda untuk sekitar sini dekat. Alhamdulillah. Fana'am. Minimal sepeda atau kalau nggak sepeda becak. Supaya kalau ada barang-barang masjid yang agak berat, nggak perlu ikhwan manggil tukang becak, nggak perlu ini. Alhamdulillah. Fahadha huwa ikhwan, kita sangat butuh duit dana segitu untuk pembangunan ataupun yang lainnya. Adapun untuk iftar, yaitu tadi terserah dari panitia. Apa mungkin antum mau berlakukan bulan ini atau bulan depan atau tahun depan terserah. Yang jelas kalau tahun depan sudah seperti itu. Tapi untuk tahun ini, ana kembalikan kepada antum semuanya. Kalau sudah ada yang menjamin, diusahakan, bukan diusahakan, memang insya Allah cukup. Ana tahfidz. Mungkin kalau sekarang sekitar berapa? 60 atau 70? Berapa tahfidz sekarang? 65. 45 anak tahfidz. 45 ditambah ikhwan yang hadir ta'lim, akhwat, selesai. Cukup 150. Amma kita mau kejar-kejaran tiap hari Masya Allah. Jamaah maghrib Masya Allah. Banyak jamaah sholat maghrib. Ternyata banyak sholat jamaah sholat maghrib, jamaah tarawih sudah lain lagi mukanya. Orang-orang yang tadinya rame maghrib lain lagi wajahnya pada saat isya tarawih. Apalagi ta'lim. Fa insyaallah hadza huwa. Dibagikan iftar di saat ta'lim. Orang mau datang, aduh berarti aku harus ta'lim ini kalau mau makan. Kalau enggak ta'lim enggak enak nih. Fa hadza huwa. Terserah orang mau komentar apa. Mau komentar buka puasa untuk sendiri tok, untuk apa, terserah. Makanya kita jangan bikin proposal, kita bikin untuk kita. Kalau sudah ada ikhwan yang siap menjamin, kalau ada orang yang siap menjamin, kita bagi seperti itu. Kita bagi seperti itu. Fana'am. Masih banyak masjid yang menyiapkan buka puasa. Masih banyak masjid yang menyiapkan buka puasa. Cuman ya itu tadi, kita nggak senang kadang. Munculnya kalau mau bulan puasa itu pun kalau sholat maghrib. Kalau subuh isya nggak ada, zuhur maghrib, zuhur asar nggak ada. Kalau maghrib aja sudah. Maghrib itu pun datangnya selepas Allah Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qomat, selesai langsung pulang. Fahadha wa ya ikhwan, masalah ini terserah antum, tetapi yang jelas untuk tahun depan sudah tidak bakal seperti biasanya kita, seperti biasa. Naam, tetapi untuk tahun ini kita kembalikan kepada panitia. Yang jelas kita pun juga harus memikirkan kebutuhan teman-teman kita yang kadang sewaktu-waktu kadang-kadang sewaktu-waktu ada kebutuhan masjid dari ikhwan, itu ada kebutuhan masjid, ambil di toko ini atau ambil di ente box ini, kewalahan kadang cari kendaraan. Ada kebutuhan masjid, kamu fotokopi ini, kamu ini, kadang-kadang kewalahan. Pinjam teman, kepunyaan teman ke sana kemari. Fahadha huwa, minimal disiapkan sepeda milik umum. Sepeda misalnya, minimalnya sepeda. Kalau nggak bisa dapat motor yang 750 mau warna merah atau yang 2,5 juta. Atau yang 2,5 juta. Fahadha huwa ya ikhwan, kembali kepada panitia kalau untuk tahun ini. Untuk tahun ini kembali kepada panitia. Tapi kalau untuk tahun depan semuanya sudah seperti yang tadi kita sampaikan. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi kitabih al-Bidayah wan Nihayah. Thayyib. Faqala lahum Khalidun, la bukan ini. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qultu wa qad kana ma'a na'ib Kisra al-Hirah mimman wafada ila Khalid Amr ibn Abdul Masih ibn Hibban ibn Baqilah, yakni
penguasa sebagai perwakilan dari Raja Kisra atas Hairah pada saat itu adalah Amr ibn Abdul Masih. Namanya aja udah Abdul Masih. Wa kana min nasara al-Arab, dan orang ini adalah termasuk Nasara dari kalangan Arab. Faqala lahu Khalid, min aina atharuk? Qala min dhahri abi. Dari mana asal usulmu? Yani maksudnya Khalid bin Walid adalah dari mana kamu? Ternyata kata orang ini min dhahri abi. Asal usul saya dari punggungnya ayahku. Yani terjadinya saya dari ayahku. Cerdas orang ini. Qala min aina kharajta? Dari mana engkau keluar? Qala kharajtu min batni ummi. Dia jawab, saya keluar dari perut ibuku. Qala waihak, ala ayyi syai'in ant? Kata Khalid, celaka engkau. Engkau berada di atas apa sekarang ini? Yani keyakinan, yani agama apa yang kamu anut sekarang ini? Kata Khalid bin Walid. Tetapi pertanyaannya, ala ayyi syai'in ant? Di atas apa engkau sekarang ini? Qala alal ard, saya di atas bumi. Kata orangnya ini. Qala waihak, wa fi ayyi syai'in ant? Kata Khalid bin Walid, binasa kamu. Fi ayyi syai'in ant? Kamu ini sekarang dalam apa? Dalam apa sekarang kamu ini? Dalam keadaan apa atau dalam apa? Qala fi thiyabi. Kata orang ini, saya sekarang dalam pakaianku. Sekarang di dalam pakaianku. Qala waihak ta'qil. Naam. Kata Khalid bin Walid, celaka engkau. Kamu ini waras. Qala na'am. Na'am wa aqid. Kata orang ini, benar, iya saya berakal. Qala inni as'aluk. Saya ingin bertanya kepada engkau. Qala wa ana ujibu. Kata orang ini, saya mau jawab. Kata Khalid, saya ingin bertanya kepada engkau. Kata orang ini, saya ingin jawab. Qala aslim anta am harb? Kata Khalid, kamu mau masuk Islam atau mau perang? Qala bal silmun. Lihat, cerdas. Aslim anta am harbun? Kata Khalid, kamu mau masuk Islam atau enggak? Dijawab bal silmun. Artinya saya enggak mau masuk Islam, enggak mau perang, tapi damai. Saya enggak mau masuk Islam dan juga saya enggak mau perang, tapi saya ingin damai. Bal silmun, aslim am harbun? Kata Khalid. Orangnya berkata, saya enggak mau masuk Islam, bal silmun. Diganti, hamzanya dibuang. Menunjukkan orang ini cerdas. Qala, fama hadhihi al-husun allati ara? Kemudian Khalid bin Walid mengatakan, bertanya lagi kepadanya. Lalu, kalau kamu enggak berani menantang, enggak berani perang, untuk apa kamu bikin benteng-benteng yang setinggi ini? Kalau bukan untuk perang. Qala banainaha lis-safih nahbisuhu hatta yaji'a al-halim fayanhahu. Kata orang ini sengaja kami bikin untuk penjara. Untuk memenjara orang-orang yang bersalah. Sampai datang orang yang baik kemudian bisa melarangnya. Thumma da'ahum ilal Islam awil jizyati awil qital. Setelah itu Khalid bin Walid senantiasa mendakwai mereka untuk kepada Islam atau bayar upeti atau perang. Fa'ajabu ilal jizyah. Mereka pun menerima jizyah bitis'ina au mi'atai alfin kama taqaddam. Menerima jizyah dengan 90 atau 200 ribu dirham sebagaimana yang telah sampai yang telah kita lewati. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhal barakallahu fikum.